Baik, selamat malam. Tadi kita sudah dapat banyak informasi terkait dengan bagaimana mitigator ini berfungsinya dari Pak Sigit. Nah, ini ternyata saya dapat informasi lebih mendalam mengenai kegunaan dari mitigator, bukan cuma soal memanipulasi dari cara alamiah menjadi menggunakan alatnya, Pak Eko Margono. Tapi ternyata ini alat juga bisa berdampak terhadap, bisa menambah perannya terhadap perubahan iklim. Jadi ada hal yang terkait dengan kontribusi terhadap perubahan iklim. Ini bisa dijelaskan bagaimana itu prosesnya sampai ini bisa terkait dengan perubahan iklim yang saat ini menjadi problema dunia ini. Oke, makasih. Jadi global warming itu memang cenderung bumi dan sekitarnya itu menjadi cenderung meningkat suhunya. Nah, padahal penyu ini ketika ditetaskan dalam suhu yang relatif tinggi itu akan menjadi penyu betina, menetas menjadi penyu betina. Kalau cenderung suhunya rendah di bawah 30 derajat itu akan menjadi penyu jantan. Jadi kalau cenderung panas jadi betina. Nah, ketika global warming itu terjadi, ini kecenderungan penyu itu menjadi betina semua. Kalau menjadi betina semua, jumlah populasi di sana tidak imbang di laut antara jumlah betina dan betina. Padahal satu betina itu butuh 6 sampai 7 jantan. Oleh karena banyak telur penyu yang infertil, yang tidak dibuai karena keterbatasan jumlah pejantan. Nah, alat ini adalah alat untuk solusi, membantu solusi terhadap pemanasan global tadi. Sehingga dengan ini ada 2 tombol, telur kita masukkan di sini, kemudian kita atur suhunya, kita ingin jantan atau betina. Nah, ketika kita ingin jantan, kita pencet tombol putih yang ini jantan, suhunya akan berkisar di antara 29,40, 29,50, 29, dan seterusnya. Ini adalah jantan. Tetapi ketika betina, ini kita tombol pencet, tombolnya hitam ini kita pencet, ini, maka suhunya akan meningkat di atas 36 derajat. Jadi 36, 37, 35 itu jantan, itu jadinya betina. Nah, alat inilah yang menjadi solusi kita untuk mengantisipasi menghadapi pemanasan global. Artinya supaya ada keseimbangan rasio antara jumlah jantan dengan betina. Karena tadi idealnya harusnya satu betina itu dikawini oleh 6 atau 7 jantan itu ya. Betul. Jadi kalau seandainya pemanasan global kemudian suhu semakin meningkat, kecenderungannya kan semakin banyak betina. Dan jantan boleh dikatakan sangat jauh drastis berkurang di sini. Dan ini salah satu juga membantu terkait dengan untuk meningkatkan jumlah rasio jantan sendiri ya. Dan ini dibantu teman-teman dari Unibro ini, dibantu dari teman-teman akademisi dari Universitas Brawijaya Malang. Nah, alat ini disumbangkan untuk kita. Nah, makanya ketika tadi cerita, ketika kita menanam pohon, ketika kita menanam pohon di hutan, dimanapun kita tidak membuang sampah di sungai, di selokan, apapun itu sama artinya dengan kegiatan konservasi penyu. Karena pohon yang kita tanam itu nanti kemudian bisa mengurangi kecenderungan pemanasan global ini, sehingga bisa alatnya tetap seimbang, sehingga jumlah penyu dan jantan dan betina yang menetas itu menjadi alamiah dan seimbang juga. Karena alam akan membuat keseimbangan sendiri sesungguhnya. Jadi secara langsung upaya untuk kemudian menanami hutan ataupun dengan pepohonan melakukan reboisasi ataupun kegiatan-kegiatan untuk penanaman itu sendiri, itu dampaknya juga ini bisa ada perubahan iklim itu tidak sampai kemudian drastis. Betul. Membantu keseimbangan juga ya. Betul. Secara tidak langsung menanam pohon sama dengan tujuan goalnya ke depan adalah juga ingin melestarikan penyu. Juga membuang sampah di sungai itu juga, karena ketika sampah itu nanti masuk ke laut dari sungai itu bisa dimakan penyu. Kalau penyu makan sampah plastik, sampah karet, akhirnya penyunya mati. Sampah ini penyu ini makannya sembarang, Pak, sembarang. Karena dia makan sembarang yang ditemui dengan mudah. Dia dimakan saja, kadang plastik. Akhirnya ketika banyak plastik dalam tubuhnya, matilah dia. Ini juga akhirnya mengancam upaya pelestarian penyu di laut kita. Jadi aktivitas-aktivitas kita sobat alam, jadi yang sepintas tidak berpengaruh terhadap rasio dari jantan betinanya penyu, ataupun mungkin juga selain penyu ada biota-biota lainnya yang terpengaruh oleh global warming atau perubahan iklim ini. Dengan kita melakukan kegiatan yang secara nggak langsung mungkin di laut, dengan melakukan penanaman
pohon, di hutan, di sumber dan sebagainya. Betul. Dan juga kita tidak membuang sampah sembarangan ya. Iya. Atau paling nggak mengolah sampah itu jangan sampai kemudian terbuang ke laut. Betul. Agar bisa zero waste itu bisa punya dampak terhadap kita juga menjaga ekosistem laut. Laut termasuk penyu di dalam. Penyu sendiri. Betul. Satu hal yang tentu saja ilmu ini ternyata saling kait mengait ya. Kegiatan aktivitas saling kait mengait dan itu memang kemudian langsung dirasakan oleh Pak Eko ya. Betul. Sebagai konservasi penyu di sini sangat merasakan. Ya. Dan ini yang menjadi sebuah hal yang menjadi PR besar bagi Pak Eko Margono sendiri ya, dengan teman-teman di sini untuk bagaimana bukan hanya kalau dalam beberapa tahun ini fokusnya bagaimana melakukan upaya untuk budidaya ya, atau melakukan upaya untuk penetasan ini, tapi kemudian sekarang lebih ke atas melakukan penanaman yang secara nggak langsung punya dampak terhadap. Karena betul Pak, dari menjaga kelestarian penyu itu tidak sekedar mengawasi penyu, tapi juga melindungi habitat penyu. Mulai dari kebersihan laut, mulai dari suhu udara yang ada di sekitar penetasan, ini juga salah satu cara kita untuk melestarikan penyu. Makanya melestarikan penyu, mengonservasi penyu tidak sekedar menjaga penyunya, tetapi alam yang melindungi, alam yang menjadi penyangga tempat konservasi penyu juga harus kita rawat. Jadi itu prinsipnya. Jadi aktivitas yang kita lakukan juga semuanya harus saling berkaitan. Itu ya, mulai penanaman, menjaga lingkungan bersih dan sebagainya. Betul. Dan apa yang kedepannya yang akan dilakukan teman-teman di Wonosobo, khususnya di Taman Konservasi Gili-Gili untuk lebih kemudian kegiatan konservasi ini bisa berjalan secara lestari. Oke, makasih. Jadi tongkat estafet ini harus kita segera berikan kepada generasi di bawah kita. Jadi kesadaran tentang bagaimana alam harus dijaga, wajib dijaga untuk kelangsungan kehidupan di bumi, untuk keberlanjutan kehidupan di bumi ini harus dilakukan, harus didengungkan, dikampanyekan. Harus lebih gencar ketimbang kampanye apapun. Harus setara dengan kampanye kesehatan, kampanye pendidikan. Menjaga alam itu setara, kita samakan kedudukan, kita samakan keurgenannya itu dengan kampanye-kampanye seperti itu. Jadi kalau kita selama ini mengkampanyekan banyak hal hidup sehat, ini kenapa pelestarian alam tidak juga kita kampanyekan seperti itu? Karena menanamkan kesadaran kepada generasi muda ini adalah cara yang efektif untuk melanjutkan estafet atau pelestarian alam ini dilanjutkan sampai ke depan, sehingga anak-anak kita tetap bisa menikmati alam yang lestari, lingkungan hidup yang bersahabat, keanekaragaman hayati kita yang melimpah. Ini agar anak-anak muda kita, generasi-generasi muda kita menikmati kekayaan alam Indonesia yang luar biasa. Seperti tadi yang banyak sudah dilakukan ya, dengan melakukan donasi penyu, donor ya, donor penyu untuk kemudian dilakukan. Tadi sudah dilakukan oleh adik-adik kita tadi, anak-anak muda. Dan tadi yang dilepaskan itu kalau menurut informasi sekitar 25-30 tahun lagi itu bakal kembali lagi ya. Betul. Gitu. Akan kembali lagi ke sini untuk bertelur. Bagi yang betina. Iya, bagi yang kalau betina. yang bejantan tidak. Karena bejantan tidak akan pernah naik ke darat. Dia seluruh hidupnya ada di laut. Di laut ya. Untuk menemani betina. Iya. Jadi sebuah rentang waktu yang cukup panjang. Kalau kita dalam satu generasi itu manusia itu sekitar 25-30 tahun. Ini penyu ini dalam satu generasi manusia itu sendiri, dia akan melakukan kegiatan mengarungi samudra dan akan kembali lagi mengikuti memori yang dulu pernah dia lepaskan dari awal itu untuk kembali ke titik awal asalnya itu untuk melakukan peneluran ya, bertelur, dan kemudian itu nanti setiap tahun akan bertelur lagi. Akan begitu kembali ke jalur nostalgianya tadi itu ya. Ya, saya pikir sebuah hal yang sangat penting sekali bagi kita, karena ini ternyata penyu ini saling bisa menjadi indikator perubahan iklim. Seperti tadi yang diutarakan oleh Pak Eko Margono, bahwa ternyata aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, meskipun tidak langsung dilakukan di laut atau di pesisir, atau tidak terlibat langsung seperti menanam pohon, kemudian tidak membuang sampah atau mengolah sampah dengan baik, itu punya dampak baik terhadap ekosistem yang mungkin di luar itu. Iya, betul sekali Pak. Jadi begitu. Jadi kerja kita harus merata di seluruh titik sendi, ini harus kita lakukan. Tidak fokus kepada satu bidang atau bidang yang lain, karena ini bidang yang satu akan mempengaruhi bidang yang lain. Makanya pasukan kita harus solid, pasukan kita harus tersebar di mana-mana
untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan konservasi. Nah, saya katakan saya menggunakan istilah konservasi karena apa? Di mana-mana terjadi degradasi nilai fungsi bumi kita. Jadi perlu ada kegiatan konservasi, mencegah agar kerusakan ini tidak bertambah parah. Nah, ketika nanti semakin semuanya bergerak naik ini semakin baik, sistem seluruh ini baik, tentu nanti akan ketemu pada suatu titik di mana semuanya akan saling memberikan efek kemanfaatan kepada kehidupan kita di bumi ini. Baik, kita harapkan ini Pak Eko Margono, pasukan istimewa ini bisa melestarikan bumi yang satu ini. Baik, sahabat salam, itulah informasi-informasi yang kita dapat dari kawasan kawasan penyu di Taman Kili. Salam lestari.